Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan dapat ditulis dalam A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya, kita punya pecahan 3 per 4, maka 3 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Yang kedua, kita akan belajar tentang pecahan ekuivalen. Pecahan-pecahan yang relatif senilai ini disebut pecahan ekuivalen. Misalkan, kita punya pecahan 2 per 4 dan 3 per 6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1 per 2, dan dapat dituliskan sebagai berikut. 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6. Nah, misalkan A, B, C, D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C dan D jika nilai A dikali D sama dengan nilai C dikali B. Dari yang selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lain, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya terlebih dahulu. Pertama, apabila penyebutnya sudah sama, seperti contoh kita punya 3 per 5 dibandingkan 4 per 5. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 3 dibanding 4, maka lebih besar 4. Selanjutnya, apabila penyebutnya berbeda, misal kita punya contoh 3 per 4 dibanding 2 per 3, maka kita harus membuat penyebut kedua bilangan tersebut sama terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari KPK dari penyebut kedua bilangan itu. KPK 4 dan 3 yaitu 12. Nah, 4 untuk menjadi 12 dikalikan 3, maka pembilang 3 ini juga harus dikalikan 3. 3 untuk menjadi 12 dikalikan 4, maka 2 juga harus dikalikan 4, sehingga hasilnya 9 per 12 dibandingkan 8 per 12. Karena penyebut kedua bilangan tersebut sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 9 dibandingkan dengan 8, maka lebih besar 9. Jadi 3 per 4 dibandingkan 2 per 3, maka lebih besar 3 per 4. Yang selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Sebagai contoh, kita punya soal sebagai berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Bilangannya ada 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, 6 per 8. Nah, caranya penyebut semua bilangan harus disamakan terlebih dahulu. KPK dari 2, 16, 32, dan 8 adalah 32. Nah, 1 per 2 kita ubah menjadi 16 per 32. 11 per 16 kita ubah jadi 22 per 32. 3 per 32 kita ubah tetap menjadi 3 per 32. 6 per 8 kita ubah menjadi 24 per 32. Nah, urutan dari yang terbesar adalah kita perhatikan karena penyebutnya sudah sama semua, yaitu 32, kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Ada 16, 22, 3, 24. Kita mulai dari yang paling besar yaitu 24, 22, 16, dan 3. Kemudian kita akan kembalikan lagi ke bentuk asalnya. Di sini 24 per 32 kita akan kembalikan ke 6 per 8. 22 per 32 dikembalikan ke 11 per 16. 16 per 32 dikembalikan ke 1 per 2. 3 per 32 tetap. Yang selanjutnya masih mengurutkan pecahan. Bila kita punya soal sebagai berikut, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Bilangan-bilangannya adalah 3 per 5, 70%, 0,55,
350 per mil. Nah, karena bilangan-bilangan yang akan kita urutkan ini tidak mempunyai bentuk yang sama, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, kita akan ubah 3/5 tetap 70% menjadi 70 per 100, 0,55 menjadi 55 per 100, 350 per mil menjadi 350 per 1000. Nah, kita akan mencari KPK-nya. KPK dari 5, 100, dan 1000 adalah 1000, sehingga kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi angka 1000. 3/5 menjadi 600 per 1000, 70 per 100 menjadi 700 per 1000, 55 per 100 menjadi 550 per 1000, 350 per 1000 tetap. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita akan urutkan dari yang paling besar, yaitu 700, setelah itu 600, setelah itu 550, setelah itu 350. Nah, diperoleh sebagai berikut. Tetap kita harus mengembalikan ke bentuk awal. 700 per 1000 bentuk awalnya adalah 70%. 600 per 1000 bentuk awalnya 3/5. 550 per 1000 adalah 0,55. 350 per 1000 adalah 350 per mil. Materi yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, Nina membeli 1/4 kilogram jeruk, tetapi karena mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, dia membeli lagi 3/4 kilogram jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Nah, karena di sini kata-katanya membeli lagi, maka dia menunjukkan penjumlahan. Kita tinggal menjumlahkan 1/4 ditambah 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya akan kita jumlahkan. 3 ditambah 4 hasilnya 4. 4/4 tidak lain sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilo. Contoh yang kedua, Ibu Sundari membeli 1 kilogram minyak goreng. Minyak goreng ini digunakan untuk menggoreng kerupuk 1,5 kilo dan menggoreng ayam 1/3 kilo. Berapa kilogram minyak yang tersisa? Nah, karena dia digunakan, kata-kata digunakan berarti dia menunjukkan pengurangan, sehingga di sini minyak goreng yang tersisa sama dengan 1 kilogram dikurangi setengah dan dikurangi lagi 1/3. 1 dikurangi setengah, kita tambahkan 1/3. Nah, karena KPK 2 dan 3 adalah 6, maka 1 kita akan ubah jadi 6/6. Kemudian karena 2 menjadi 6 dikalikan 3, maka 1 juga harus dikalikan 3. 3 menjadi 6 dikalikan 2, maka 1 juga harus dikalikan 2. 6/6 dikurangi 3/6 ditambah 2/6. 3/6 ditambah 2/6 hasilnya 5/6. Karena penyebutnya sudah sama yaitu 6, maka pembilangnya akan kita kurangi. 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Jadi yang tersisa adalah 1/6 kilo minyak goreng. Yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Dalam perkalian berlaku kaidah berikut. Jika kita punya A per B dikalikan C, maka hasilnya sama dengan A dikali C per B. Apabila kita punya A per B dikali C per D, maka hasilnya A dikali C per B dikali D. Kemudian kalau pembagian A per B dibagi C, maka kita ubah dulu A per B dibagi C per 1. Kemudian pembagian ini akan kita ubah menjadi perkalian dengan catatan bilangan yang kedua ditukar posisi, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi di sini yang awalnya C per 1 menjadi 1 per C. Kemudian kalau kita punya bentuk A
per B dibagi C per D, maka tetap kita akan ubah pembagian menjadi perkalian sehingga kita peroleh A per B dikalikan D per C. Kemudian contohnya, untuk meracik ramuan obat, sebuah apoteker menuangkan 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Karena dia menuangkan 2/3 liter setiap 1 jam dan itu berlangsung selama 3 jam, maka di sini berlaku perkalian pecahan. Kita akan menjawabnya, yaitu 2/3 kita kalikan 3 karena berlangsung selama 3 jam. Nah, kita tinggal mengalikan 2 dikali 3 per 3, 2 kali 3 6 per 3, hasilnya sama dengan 2 liter. Jadi kandungan cairan X dalam ramuan obat adalah 2 liter. Kemudian contoh yang kedua, seorang apoteker akan membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa gelas yang diperlukan? Nah, karena kata-katanya sudah membagi, berarti dia akan berlaku pembagian. 1 gelas dibagi menjadi masing-masing 1/3. Jadi kita akan menulis 1 dibagi 1/3. Karena penyebutnya 3, maka 1 ini kita akan ubah menjadi 3/3 dibagi 1/3, maka hasilnya sama dengan 3/3 dikali 3/1. Jadi bilangan yang kedua ini kita balik karena dia sudah berubah menjadi perkalian. 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 kali 1 hasilnya 3. 9/3 tidak lain adalah 3 gelas. Jadi gelas yang dibutuhkan adalah 3 gelas. Nah, sekian materi yang saya sampaikan pada minggu ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.